Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Ruangan arsip klinik Harapan Sehat terasa dingin dan berbau kertas usang. Di tengah tumpukan berkas yang menjulang, duduk seorang wanita muda bernama Siti. Sebagai perawat senior, ketelitian adalah senjata utamanya. Namun, malam ini, kepekaannya sedang diuji oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kesalahan administrasi. Siti mengusap matanya yang lelah. Sudah hampir tengah malam, tetapi ia tidak bisa pulang sebelum menyelesaikan tugasnya. Ia memegang sebuah folder map merah muda yang sudah pudar, berisi rekam medis seorang pasien bernama Pak Junaidi. Menurut catatan, Pak Junaidi masuk dengan keluhan demam dan batuk biasa, tetapi meninggal akibat komplikasi ginjal yang parah pasca operasi. Operasi apa? Tidak ada catatan yang jelas. Ini bukan kasus pertama. Selama 6 bulan terakhir, Siti telah melihat setidaknya 5 kasus serupa. Pasien-pasien dari kalangan miskin, dengan keluhan penyakit ringan, masuk ke klinik Dr. Satya, lalu tiba-tiba meninggal akibat komplikasi tak terduga. Semuanya meninggal di bawah pengawasan langsung Dr. Satya, seorang dokter bedah ginjal ternama yang sangat dihormati. Siti membandingkan rekam medis Pak Junaidi dengan rekam medis pasien lain, Ibu Rohmah. Ibu Rohmah masuk dengan keluhan sakit kepala, tetapi meninggal karena gagal ginjal. Lagi-lagi, tidak ada catatan operasi yang jelas, hanya sebuah catatan samar tentang prosedur bedah non-esensial. Otak Siti berputar. Kejanggalan ini terlalu besar untuk diabaikan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa membuktikan apapun. Ia hanyalah seorang perawat, sementara Dr. Satya adalah seorang figur yang dihormati dan memiliki kekuasaan. Mengungkapkan kecurigaannya tanpa bukti bisa mengancam karir dan hidupnya. Ponselnya bergetar. Suaminya, Agus, mengirimkan pesan singkat, "Kamu belum pulang, sayang?" Siti tersenyum dan membalasnya, "Belum. Ada banyak kerjaan." Ia tidak ingin membuat Agus khawatir. Agus adalah satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini, dan ia tidak ingin membahayakan nyawanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari koridor. Siti segera menyembunyikan rekam medis itu di bawah tumpukan berkas lain dan mematikan lampu. Ia bersembunyi di balik lemari arsip. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Seseorang memasuki ruangan itu. Siti menahan napasnya. Ia melihat sepasang sepatu mahal dan celana bahan yang rapi. Pria itu menyalakan lampu, dan Siti melihatnya. Itu adalah Dr. Satya. Dr. Satya berjalan ke arah meja Siti. Ia melihat ke sekeliling, matanya menyisir setiap sudut ruangan, seakan-akan ia sedang mencari sesuatu. Siti menahan napasnya. Ia tidak bisa bergerak. Jika Dr. Satya menemukannya, semuanya akan berakhir. Dr. Satya berjalan ke arah lemari arsip tempat Siti bersembunyi. Jantung Siti berdebar lebih kencang. Ia merasa pusing. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk tubuhnya. Ia hanya bisa berdoa agar Dr. Satya tidak menemukannya. Tepat saat Dr. Satya hendak membuka lemari, ponselnya berdering. Ia mengangkatnya dan berbicara dengan suara yang pelan. "Ya, Pak Raj. Sudah saya siapkan. Nanti malam, kita akan bertemu." Setelah selesai menelepon, Dr. Satya berjalan keluar dari ruangan. Siti menghela napas lega. Ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. "Pak Ray." Siapa Pak Ray? Dan apa yang mereka siapkan? Siti tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan penyelidikannya sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Ia membutuhkan seseorang yang memiliki akses ke informasi yang tidak ia miliki. Ia membutuhkan seorang jurnalis. Ia memikirkan nama seorang jurnalis investigasi yang terkenal di Jakarta, Arif. Arif dikenal sebagai jurnalis yang berani dan tidak takut untuk menghadapi kasus-kasus besar.
Siti tahu bahwa Arif bisa membantunya mengungkap kebenaran di balik kematian misterius ini. Dengan hati-hati, Siti keluar dari ruangan. Ia kembali ke mejanya, mengambil rekam medis itu, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ia tahu bahwa ia telah melanggar aturan, tetapi ia tidak peduli. Ia harus melakukan ini. Ia harus mencari keadilan untuk para korban. Ia harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Siti berjalan keluar dari klinik, merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia tidak merasa takut. Ia merasa sebuah tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ia telah memulai sebuah pertarungan yang sangat berbahaya, dan ia siap untuk melawannya. Ia tahu bahwa ia adalah satu-satunya harapan bagi para korban. Siti berjalan menyusuri jalanan kota yang sepi. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Siapa Pak Ray? Apa yang Dr. Satya sembunyikan? Dan mengapa pasien-pasien itu meninggal secara misterius? Ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari nama Arif di internet. Ia menemukan sebuah alamat kantor media daring tempat Arif bekerja. Dengan tekad yang kuat, Siti berjalan menuju alamat itu. Ia tidak peduli bahwa ini sudah larut malam. Ia harus bertemu Arif. Ia tiba di sebuah gedung tua yang terlihat kumuh. Di dalamnya, terdapat sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan tumpukan buku, kertas, dan komputer. Arif, seorang pria paruh baya dengan rambut acak-acakan dan kacamata tebal, sedang duduk di mejanya, sibuk mengetik sesuatu di komputernya. Siti berjalan masuk. Arif menoleh. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanyanya, dengan nada yang penuh curiga. "Saya Siti, perawat dari klinik Harapan Sehat," jawab Siti. "Saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang sangat penting." Arif memandang Siti dengan tatapan yang penuh perhatian. Ia mengangguk dan mempersilakan Siti untuk duduk. "Silakan," katanya. Siti menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Ia menceritakan tentang kejanggalan rekam medis, tentang kematian misterius pasien-pasien, dan tentang percakapan yang ia dengar dari Dr. Satya dan Pak Rob. Arif mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Ia merasa sebuah firasat. Ia telah menerima beberapa laporan dari keluarga pasien yang merasa ada kejanggalan dalam kematian kerabat mereka. Namun, ia tidak pernah memiliki bukti yang cukup untuk memulai penyelidikan. "Apakah Anda memiliki bukti yang bisa mendukung cerita Anda?" tanya Arif. Siti mengeluarkan rekam medis yang ia curi. "Saya hanya memiliki ini," katanya. "Ini adalah rekam medis salah satu pasien yang meninggal. Saya bisa memberikan Anda salinan rekam medis pasien lain, jika Anda mau." Arif mengambil rekam medis itu dan membacanya dengan seksama. Ia melihat kejanggalan yang sama dengan yang dilihat Siti. Ia melihat diagnosis awal yang tidak sesuai dengan penyebab kematian. Ia melihat catatan yang disamarkan. "Ini adalah bukti yang kita butuhkan," kata Arif, dengan nada yang penuh semangat. "Ini adalah awal dari segalanya." Arif dan Siti mulai menyusun rencana. Mereka akan bekerja sama. Siti akan terus bekerja di klinik dan mencari bukti-bukti lain, sementara Arif akan mencari informasi tentang Dr. Satya dan Pak Rob. "Kita harus berhati-hati," kata Arif. "Dr. Satya adalah orang yang sangat berkuasa. Dan Pak Raj adalah pengusaha gelap yang sangat berbahaya. Mereka bisa melakukan apapun untuk menghentikan kita." Siti mengangguk. "Saya tahu," katanya. "Tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos." Siti kembali ke kliniknya. Di sana, ia kembali ke ruang arsip. Kali ini, ia menyelinap masuk dan mulai mencari rekam medis lain yang mencurigakan. Ia menemukan beberapa dokumen yang disamarkan, berisi catatan penjualan organ ilegal. Ia melihat sebuah kode yang tercantum di setiap dokumen, sebuah kode yang tidak ia pahami. Ia memotret dokumen-dokumen itu dengan ponselnya dan mengirimkannya kepada Arif. Arif membalasnya dengan pesan singkat, "Aku akan mencari tahu tentang kode ini." Di lain sisi, Arif juga melakukan penyelidikan. Ia menyelinap ke klinik dan mencari informasi tentang Dr. Satya. Ia menemukan bahwa Dr. Satya memiliki sebuah brankas pribadi di ruangannya, sebuah brankas yang sangat rahasia. Ia yakin bahwa di dalam brankas itu,
terdapat bukti kunci yang mereka butuhkan. Arif kembali ke kantornya. Ia melihat kembali foto-foto yang dikirim Siti. Ia mencoba mencari tahu tentang kode itu. Ia melihat beberapa huruf dan angka yang ia curigai sebagai kode transaksi. Ia mencoba mencocokkan kode itu dengan nama perusahaan yang ia temukan di rekening koran Dr. Satya. Tiba-tiba, ia berhasil. Ia menemukan sebuah nama perusahaan yang terdaftar di Panama. Perusahaan itu bernama Panama Corp. Perusahaan itu tidak memiliki alamat fisik, tidak memiliki staf, dan tidak memiliki bisnis yang jelas. Ia yakin bahwa perusahaan itu adalah perusahaan fiktif yang digunakan untuk menyamarkan transaksi ilegal. Arif menelepon Siti. "Aku berhasil," katanya. "Aku sudah menemukan nama perusahaan yang mereka gunakan. Perusahaan itu terdaftar di Panama. Aku yakin mereka menggunakan perusahaan itu untuk menyamarkan transaksi ilegal." Siti merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka sekarang memiliki bukti yang kuat. Mereka sekarang memiliki bukti yang bisa menjerat Dr. Satya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Siti. "Kita harus menemukan Pak Ray," jawab Arif. "Kita harus menemukan orang yang menjadi perantara. Dan kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam sindikat ini." Siti mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak akan menyerah. Mereka akan berjuang sampai kebenaran terungkap. Arif menutup laptopnya dengan senyum puas. Ia telah menemukan kepingan teka-teki yang selama ini ia cari. Berkas-berkas yang diberikan Siti, laporan-laporan keluarga pasien, dan kini, nama perusahaan fiktif di Panama. Semuanya mulai terhubung. Ia merasa seperti seorang detektif yang akhirnya menemukan petunjuk yang paling penting. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berlama-lama merayakan kemenangannya. Ia harus bertindak cepat. Ia menelepon Siti. "Aku berhasil, Siti. Aku menemukan nama perusahaan yang mereka gunakan. Perusahaan itu terdaftar di Panama. Aku yakin mereka menggunakannya untuk menyamarkan transaksi ilegal." Siti merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. "Panama?" tanyanya. "Mengapa mereka harus pergi sejauh itu?" "Karena itu adalah salah satu tempat terbaik untuk menyembunyikan uang kotor," jawab Arif. "Di sana, aturan perbankan sangat longgar. Mereka bisa melakukan transaksi miliaran rupiah tanpa ada yang tahu." Siti merasa mual. Ia tidak bisa membayangkan betapa banyak uang yang telah Dr. Satya hasilkan dari kejahatan ini. Dan betapa banyak nyawa yang telah ia korbankan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Siti. "Kita harus menemukan Pak Ray," jawab Arif. "Aku yakin dia adalah perantara. Jika kita bisa menemukan dia, kita bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat." Arif dan Siti mulai mencari informasi tentang Pak Ray. Mereka mencari namanya di internet, di media sosial, dan di setiap arsip berita yang mereka miliki. Mereka menemukan bahwa Pak Ray adalah seorang pengusaha properti yang sangat kaya, tetapi ia tidak memiliki riwayat bisnis yang jelas. Ia sering bepergian ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak. Mereka menyusun sebuah rencana. Mereka akan menyamar sebagai pembeli ginjal ilegal. Mereka akan mencoba untuk mendekati Pak Ray dan mendapatkan bukti yang bisa menjeratnya. "Apakah ini aman?" tanya Siti, dengan nada yang cemas. "Bagaimana jika mereka tahu kalau kita adalah polisi?" "Kita bukan polisi," jawab Arif. "Kita adalah jurnalis dan perawat. Mereka tidak akan pernah mencurigai kita." Siti mengangguk. Ia tahu bahwa ia telah memasuki sebuah pertarungan yang sangat berbahaya, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia tahu bahwa ia harus melakukan ini untuk kebaikan para korban. Keesokan harinya, Arif berhasil membuat janji dengan Pak Ray. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Arif mengenakan setelan jas yang mahal, sementara Siti mengenakan gaun yang elegan. Mereka mencoba untuk terlihat seperti orang-orang kaya yang ingin membeli ginjal untuk kerabat mereka yang sakit. Pak Ray, seorang pria parubaya dengan wajah yang penuh senyum dan tatapan yang dingin, menyambut mereka dengan hangat. "Selamat datang," katanya. "Saya sudah mendengar banyak tentang Anda berdua. Saya senang bisa bertemu dengan Anda." Arif memulai percakapan.
Saya Arif, dan ini adalah asisten saya, Siti. Kami datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Kerabat saya sakit parah dan membutuhkan ginjal. Pak Roy tersenyum. Saya mengerti, katanya. Ginjal adalah komoditas yang sangat berharga. Saya bisa mendapatkan ginjal yang Anda butuhkan. Ginjal yang segar dan sehat. Berapa harganya? Tanya Arif. Harga satu ginjal adalah 2 miliar rupiah, jawab Pak Roy. Dan Anda akan mendapatkan ginjal yang paling berkualitas. Siti merasa mual. Ia tidak bisa percaya bahwa ada orang yang bisa berbicara tentang ginjal manusia seperti berbicara tentang sebuah produk. Ia melihat ke arah Arif, yang menatapnya dengan tatapan yang penuh tekad. Bagaimana kami tahu bahwa Anda bisa dipercaya? Tanya Arif. Anda tidak akan tahu, jawab Pak Raj. Anda harus percaya kepada saya. Tapi saya bisa menunjukkan kepada Anda bukti. Saya bisa menunjukkan kepada Anda ginjal yang saya miliki sekarang. Pak Rai mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Ia menunjukkan sebuah video. Di dalam video itu, terdapat sebuah ginjal yang diletakkan di dalam sebuah kotak es. Ginjal itu terlihat segar dan sehat. Bagaimana dengan asal ginjalnya? Tanya Arif, dengan nada yang penuh kecurigaan. Asalnya dari orang-orang miskin yang tidak memiliki siapapun yang peduli, jawab Pak Rog. Mereka adalah bahan bakar yang sempurna untuk bisnis ini. Siti merasa marah. Ia tidak bisa menahan dirinya. Mereka bukan bahan bakar, teriaknya. Mereka adalah manusia. Pak Rai dan Arif terkejut. Pak Rai menatap Siti dengan tatapan yang dingin. Siapa kamu? Tanyanya. Kamu bukan asisten. Kamu adalah perawat dari klinik Harapan Sehat. Dan kamu adalah orang yang mencari-cari kesalahan. Arif segera menenangkan Siti. Maaf, Pak, katanya. Dia sangat sensitif. Kerabat kami sangat dekat dengannya. Pak Roy tersenyum. Tidak apa-apa, katanya. Tapi saya peringatkan Anda berdua, jangan main-main dengan saya. Saya bisa melakukan apapun untuk menghentikan kalian. Setelah pertemuan itu, Arif dan Siti merasa frustrasi. Mereka tidak mendapatkan bukti yang mereka butuhkan. Mereka juga telah membahayakan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Pak Rai sekarang tahu siapa mereka. Kita harus kembali ke kantor polisi, kata Siti. Kita harus melaporkan mereka. Arif menggeleng. Tidak, katanya. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak punya bukti yang kuat. Kita hanya punya kata-kata. Mereka akan menyangkal semuanya. Dan mereka akan membunuh kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Siti. Arif terdiam sejenak. Ia melihat ke sekeliling, mencari sebuah ide. Ia melihat sebuah poster yang menempel di dinding. Poster itu adalah poster iklan sebuah klinik kecantikan. Di dalamnya, terdapat foto seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Aku punya sebuah ide, kata Arif. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan bukti yang bisa menjerat mereka. Arif dan Siti kembali ke kantor media daring. Mereka duduk di sebuah ruangan kecil, memikirkan rencana mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak dengan sangat hati-hati. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa mengakhiri hidup mereka. Aku akan kembali ke klinik dan mencari bukti yang lebih kuat, kata Siti. Aku akan mencari bukti yang bisa menjerat Dr. Satya. Arif mengangguk. Aku akan menghubungimu setiap jam, katanya. Jika ada sesuatu yang terjadi, segera hubungi aku. Siti kembali ke kliniknya. Di sana, ia kembali ke ruang arsip. Ia mencoba mencari rekam medis lain yang mencurigakan. Ia menemukan sebuah buku harian yang tersembunyi di dalam sebuah laci. Buku harian itu adalah buku harian Dr. Satya. Siti membuka buku harian itu dan membacanya. Di dalamnya, Dr. Satya menulis tentang bisnisnya. Ia menulis tentang pasien-pasien yang ia bunuh, tentang uang yang ia hasilkan, dan tentang rencananya untuk memperluas bisnisnya. Ia juga menulis tentang Pak Rai dan jaringan kriminalnya. Siti merasa mual. Ia tidak bisa percaya bahwa Dr. Satya, seorang dokter yang disegani, bisa melakukan hal-hal yang begitu mengerikan.
Ia memotret setiap halaman buku harian itu dengan ponselnya dan mengirimkannya kepada Arif. Arif meneleponnya. Aku sudah melihatnya, katanya. Ini adalah bukti yang kita butuhkan. Ini adalah bukti yang bisa menjerat mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Siti segera menyembunyikan buku harian itu di bawah tumpukan berkas dan bersembunyi. Pintu terbuka, dan Dokter Satya masuk ke ruangan itu. Ia melihat ke sekeliling, matanya menyisir setiap sudut. Aku tahu kamu di sini, Siti, katanya. Aku tahu kamu sudah tahu semuanya. Dan aku tahu kamu sudah menemukan bukti yang bisa menjeratku. Siti terkejut. Bagaimana Anda tahu? Tanyanya, dengan nada yang bergetar. Dokter Satya tersenyum. Aku tahu segalanya, jawabnya. Aku sudah mengawasimu sejak kamu mulai mencari-cari kesalahan. Aku sudah tahu kalau kamu adalah orang yang memberitahu Arif. Dokter Satya berjalan ke arah Siti. Ia mengambil sebuah jarum suntik dari sakunya. Aku tidak ingin melakukan ini, katanya. Tapi kamu tidak memberi saya pilihan. Kamu telah membahayakan bisnis saya. Siti merasa takut. Ia tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk tubuhnya. Ia hanya bisa berdoa agar Arif bisa membantunya. Tepat saat Dokter Satya hendak menyuntik Siti, sebuah suara dari belakang terdengar. Letakkan jarum suntik itu, Dokter Satya, teriak Arif. Dokter Satya terkejut. Ia berbalik dan melihat Arif yang berdiri di ambang pintu, dengan sebuah pistol di tangannya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Tanya Dokter Satya. Kamu bodoh. Aku adalah dokter. Aku adalah orang yang disegani. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku tidak ingin mengalahkanmu, jawab Arif. Aku hanya ingin keadilan. Arif berjalan ke arah Dokter Satya. Dokter Satya mencoba untuk melarikan diri, tetapi Arif berhasil menangkapnya. Ia memborgol tangan Dokter Satya dan membawanya keluar. Kamu akan menyesalinya, teriak Dokter Satya. Kamu tidak tahu seberapa besar kekuasaanku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan memastikan hidupmu menjadi neraka. Arif tidak gentar. Ia tahu bahwa ia telah berhasil. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan bukti yang bisa menjerat Dokter Satya. Mereka berdua tiba di kantor polisi. Arif menyerahkan buku harian itu kepada polisi. Polisi terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa seorang dokter yang disegani bisa melakukan hal-hal yang begitu mengerikan. Kamu adalah pahlawan, kata seorang polisi. Arif menggeleng. Bukan saya, katanya. Dia adalah pahlawan. Dia adalah orang yang berani menghadapi kebenaran. Siti tersenyum. Ia merasa lega. Ia merasa bahagia. Ia merasa bangga. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan keadilan untuk para korban. Namun, ia juga tahu bahwa pertarungan mereka belum selesai. Mereka masih harus menemukan Pak Rai dan seluruh anggota jaringan kriminalnya. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang sampai kebenaran terungkap. Penangkapan Dokter Satya adalah berita besar. Media massa memberitakan kasus ini secara gila-gilaan, mengutuk perbuatannya dan menyerukan keadilan bagi para korban. Namun, di balik semua liputan itu, Arif dan Siti tahu bahwa mereka masih memiliki pekerjaan yang belum selesai. Mereka masih harus menemukan Pak Rai dan seluruh anggota jaringan kriminalnya. Di ruang interogasi, Dokter Satya duduk dengan wajah yang dingin dan angkuh. Ia menolak untuk berbicara. Ia menolak untuk memberikan nama-nama orang yang terlibat dalam sindikatnya. Aku tidak akan mengatakan apapun, katanya. Kalian tidak memiliki bukti yang cukup untuk menjebakku. Kami memiliki rekam medisnya, kata Arif. Kami memiliki buku harianmu. Kami memiliki saksi yang melihatmu mencuri ginjal pasien. Dokter Satya tertawa. Buku harian? Rekam medis? Itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalian tidak akan bisa mengalahkan saya. Kalian tidak tahu seberapa besar kekuasaan saya. Siti merasa frustrasi. Ia merasa ingin memukul wajah angkuh Dokter Satya. Namun, ia menahan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Ia harus tetap tenang dan mencari cara untuk mengalahkan Dokter Satya. Arif kembali ke kantornya.
Ia menyisir lagi setiap detail yang ia miliki. Ia melihat kembali rekening koran Dr. Satya yang bocor. Ia melihat transfer dana dalam jumlah besar dari sebuah perusahaan yang tidak jelas. Ia mencoba mencocokkan nama perusahaan itu dengan nama-nama di daftar yang ia miliki. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu. Ada sebuah nama yang sering muncul di setiap transaksi. Nama itu adalah Panama Corp. Ia tahu bahwa perusahaan itu adalah perusahaan fiktif yang digunakan untuk menyamarkan transaksi ilegal. Namun, ia tidak memiliki bukti yang bisa menghubungkan Panama Corp dengan Pak Raj. Arif merasa sebuah beban berat menimpa pundaknya. Ia tahu bahwa ia harus mencari bukti yang bisa menghubungkan keduanya. Ia harus mencari bukti yang bisa menjerat Pak Raj. Arif menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di sebuah perusahaan cyber security. Ia memintanya untuk melacak jejak transaksi yang dilakukan oleh Panama Corp. Temannya setuju untuk membantunya. Siti kembali ke klinik. Ia menyelinap ke ruangan Dr. Satya. Ia mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Ia melihat sebuah flash drive yang tersembunyi di dalam sebuah laci. Ia mengambilnya dan membukanya di komputer. Di dalamnya, terdapat sebuah daftar nama-nama, alamat-alamat, dan nomor-nomor telepon yang diduga terlibat dalam sindikat Hendro. Siti terkejut. Ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka sekarang memiliki bukti yang kuat. Mereka sekarang memiliki bukti yang bisa menjerat Pak Raj. Ia menelepon Arif. "Aku berhasil," katanya. "Aku sudah menemukan sebuah flash drive. Di dalamnya, terdapat sebuah daftar nama-nama dan alamat-alamat yang terlibat dalam sindikat ini." Arif merasa sebuah dorongan adrenalin. Ia tahu bahwa mereka telah berhasil. Mereka telah menemukan bukti yang mereka butuhkan. "Cepat, Siti. Kirimkan aku daftar itu. Kita harus segera melaporkan ini ke polisi." Siti mengirimkan daftar itu kepada Arif. Arif mencetak daftar itu dan memberikannya kepada polisi. Polisi terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa sindikat itu melibatkan begitu banyak orang. Polisi segera melancarkan operasi besar-besaran. Mereka menangkap semua orang yang terlibat dalam sindikat itu. Mereka juga menemukan sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan organ-organ manusia yang siap dikirim ke luar negeri. Penangkapan Pak Raj adalah yang paling sulit. Pak Raj adalah orang yang sangat berkuasa dan memiliki banyak koneksi. Namun, polisi berhasil menangkapnya di bandara saat ia mencoba melarikan diri ke luar negeri. Penangkapan itu adalah sebuah kemenangan besar bagi Arif dan Siti. Mereka telah berhasil membongkar sebuah sindikat kriminal yang sangat besar. Mereka telah mendapatkan keadilan bagi para korban. Namun, mereka juga tahu bahwa pertarungan mereka belum selesai. Mereka masih harus menghadapi ancaman dari Pak Raj dan semua orang yang terlibat dalam sindikat itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Penangkapan Pak Raj adalah berita yang menghebohkan. Media massa memberitakan kasus ini secara gila-gilaan, mengutuk perbuatannya dan menyerukan keadilan bagi para korban. Namun, di balik semua itu, Arif dan Siti tahu bahwa mereka sekarang menjadi target. Mereka tahu bahwa Pak Raj dan jaringannya akan mencoba membalas dendam. Satu malam, saat Siti sedang berjalan pulang dari kantor, sebuah mobil hitam tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menabraknya. Siti terjatuh, terluka, tetapi tidak parah. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, menghilang di kegelapan. Siti merasa takut. Ia tahu bahwa ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah peringatan. Ini adalah sebuah ancaman. Siti menelepon Arif. "Aku baru saja ditabrak," katanya, dengan nada yang bergetar. "Aku rasa ini bukan kecelakaan. Aku rasa mereka tahu kalau kita adalah orang yang membongkar kasus ini." Arif terkejut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Aku baik-baik saja," jawab Siti. "Tapi aku rasa kita harus berhati-hati. Aku rasa mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kita." Arif meminta Siti untuk tinggal di apartemennya, di mana ia bisa menjaganya. Siti setuju. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke rumahnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membahayakan nyawa keluarganya. Teror terus berlanjut. Mereka menerima ancaman pembunuhan. Ban mobil Arif dikempesi.
Pintu apartemennya dicoret-coret dengan cat merah. Namun, teror ini justru semakin membulatkan tekad mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang sampai kebenaran terungkap. Mereka ingin kita menyerah, kata Siti. Tapi kita tidak akan menyerah. Kita akan terus berjuang. Arif mengangguk. Aku tahu, katanya. Tapi kita harus mencari cara untuk mendapatkan bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Kita harus mencari bukti yang bisa menjerat mereka. Arif dan Siti mulai memikirkan sebuah rencana. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan bukti yang bisa menjerat Pak Rai dan jaringannya. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan bukti yang bisa menjerat orang-orang yang bersembunyi di balik kekuasaan dan uang. Mereka menyusun sebuah rencana. Mereka akan menyelinap ke dalam gudang Pak Rai dan mencari bukti-bukti yang bisa menjeratnya. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah misi yang sangat berbahaya, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka tiba di gudang Pak Roy. Tempat itu terasa sunyi dan gelap. Mereka memasuki gudang dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan-tumpukan kotak. Mereka membuka kotak-kotak itu, dan di dalamnya, mereka menemukan organ-organ manusia yang diletakkan di dalam es. Mereka juga menemukan sebuah hard drive yang berisi rekaman transaksi dan komunikasi dengan jaringan internasional. Mereka berdua merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka sekarang memiliki bukti yang tidak bisa disangkal. Mereka sekarang memiliki bukti yang bisa menjerat Pak Rai. Kita harus segera melaporkan ini ke polisi, kata Siti. Tidak, jawab Arif. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus menggunakan ini sebagai jebakan. Kita harus menunggu sampai mereka melakukan kesalahan. Kita harus menjebak mereka. Siti mengangguk. Ia tahu bahwa Arif benar. Mereka harus bermain dengan cerdas. Mereka harus bermain dengan hati-hati. Mereka harus memastikan bahwa mereka bisa mengalahkan mereka dalam permainan mereka. Mereka segera keluar dari gudang itu. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil, tetapi mereka juga tahu bahwa pertarungan mereka belum selesai. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang sampai kebenaran terungkap. Malam-malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya bagi Siti dan Arif. Mereka sekarang tinggal di sebuah apartemen kecil yang tersembunyi, menghindari sorotan media dan ancaman dari jaringan Pak Rai. Setelah menemukan hard drive di gudang, mereka menyadari betapa rumitnya jaringan kriminal ini. Drive itu berisi bukan hanya transaksi, tetapi juga rekaman percakapan dan video yang mengindikasikan koneksi internasional hingga ke Timur Tengah dan Eropa. Ini bukan hanya sekadar jual beli ginjal, kata Arif sambil menatap layar laptopnya yang memancarkan cahaya biru. Ini sindikat yang sangat terorganisir. Dokter Satya itu cuma salah satu pion di papan catur mereka. Siti, yang sedang duduk di sofa sambil memegang secangkir teh hangat, mengangguk. Tapi kita butuh bukti yang bisa langsung menjerat mereka semua. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal di pengadilan. Mereka berdua tahu bahwa hard drive itu saja tidak cukup. Mereka butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa menghubungkan semua data digital itu dengan uang tunai, dengan aset, dan dengan orang-orang di balik layar. Mereka teringat akan ucapan Dr. Satya saat berada di ruang interogasi, kalian tidak punya bukti yang cukup untuk menjebakku. Siti merasa ada sesuatu yang terlewat. Ia kembali memikirkan detail-detail kecil dari buku harian Dr. Satya. Ia membaca kembali setiap kalimat, setiap catatan kecil, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi. Hingga matanya berhenti pada sebuah tulisan singkat, berangkas di ruangan arsip. Jantung Siti berdebar kencang. Ia ingat ruangan arsip yang pernah ia masuki. Ia ingat betapa rahasianya berangkas pribadi Dr. Satya. Ia yakin bahwa di dalam berangkas itu, terdapat kunci utama dari semua kejahatan ini. Mungkin ada dokumen-dokumen penting, surat perjanjian, atau bahkan uang tunai. Arif, aku tahu di mana bukti kunci itu, kata Siti, suaranya bergetar. Ada berangkas di ruangan arsip klinik. Aku yakin ada sesuatu di dalamnya. Arif memandang Siti, matanya memancarkan keraguan. Berangkas? Itu terlalu berisiko, Siti. Pasti ada sistem keamanan yang canggih. Aku tahu, jawab Siti, dengan nada yang penuh tekad. Tapi kita tidak punya pilihan lain.
Itu satu-satunya cara untuk membongkar kejahatan ini sampai ke akarnya. Mereka menyusun sebuah rencana yang sangat berisiko. Mereka akan menyelinap kembali ke klinik, masuk ke ruang arsip, dan membuka brankas Dr. Satya. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah misi yang sangat berbahaya, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain. Malam itu, mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa peralatan pembuka brankas. Mereka menyelinap masuk ke dalam klinik melalui pintu belakang. Tempat itu terasa sunyi dan gelap. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati, menghindari kamera pengawas dan penjaga. Mereka berhasil masuk ke ruangan arsip. Brankas itu tersembunyi di balik sebuah lemari arsip tua. Arif mulai bekerja. Ia mencoba membuka brankas itu dengan alat-alatnya. Siti berdiri di sampingnya, memantau keadaan. Ia merasa takut, tetapi ia tidak akan menyerah. Tepat saat Arif berhasil membuka brankas itu, sebuah alarm berbunyi. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa brankas itu memiliki alarm. Pintu ruangan arsip terbuka, dan seorang penjaga masuk, dengan sebuah pistol di tangannya. "Siapa kalian?" teriak penjaga itu. Arif dan Siti tidak menjawab. Mereka segera mengambil sebuah flash drive yang tergeletak di dalam brankas dan melarikan diri. Penjaga itu menembak ke arah mereka, tetapi mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera. Di dalam mobil, mereka berdua menghela napas lega. Mereka telah berhasil, tetapi mereka juga menyadari bahwa mereka telah membahayakan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Dr. Satya dan jaringannya akan datang untuk mereka. "Kita harus segera melihat isi flash drive ini," kata Siti. "Ini mungkin bukti yang kita butuhkan." Arif memasukkan flash drive itu ke dalam laptopnya. Mereka berdua terkejut. Di dalamnya, terdapat sebuah daftar nama-nama dan alamat-alamat yang terlibat dalam sindikat ini. Ada nama-nama pejabat tinggi, pengusaha kaya, dan bahkan politikus. "Ini adalah bukti yang tidak bisa mereka sangkal," kata Arif, dengan nada yang penuh kemenangan. "Ini adalah bukti yang bisa menjerat mereka semua." Siti merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka telah berhasil. Mereka telah menemukan bukti yang mereka butuhkan. Dengan bukti flash drive yang sudah ada di tangan mereka, Arif dan Siti tahu bahwa mereka tidak bisa langsung melaporkannya ke polisi. Mereka tahu bahwa jaringan Hendro terlalu kuat dan memiliki koneksi di mana-mana. Jika mereka langsung menyerahkan bukti itu, ada kemungkinan besar bukti itu akan hilang dan mereka akan dibunuh. Mereka harus merencanakan sebuah jebakan. "Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos," kata Siti. "Kita harus memastikan mereka ditangkap." Arif mengangguk. "Aku tahu," katanya. "Kita harus menggunakan bukti ini sebagai umpan." Mereka menyusun sebuah rencana yang sangat berisiko. Mereka akan membuat sebuah skenario yang memaksa Dr. Satya dan Pak Rai untuk mengakui kejahatan mereka di depan umum. Mereka menghubungi seorang teman Arif yang bekerja sebagai produser televisi. Mereka menjelaskan semuanya kepadanya dan memintanya untuk membantu mereka. Temannya setuju. Mereka akan membuat sebuah wawancara palsu. Wawancara itu akan dilakukan di sebuah studio televisi, yang sudah dipasangi kamera-kamera tersembunyi. Arif menghubungi Dr. Satya dan Pak Rai. "Kami memiliki bukti yang bisa menjerat kalian," katanya. "Kami memiliki flash drive yang berisi rekaman transaksi dan komunikasi kalian." Dr. Satya dan Pak Rai tertawa. "Kamu bodoh," kata Dr. Satya. "Kami tidak akan pernah tertangkap. Kami akan membunuhmu." "Saya tahu di mana Anda berada," kata Arif. "Saya tahu Anda sedang berada di sebuah studio televisi." "Bagaimana kamu tahu?" tanya Dr. Satya, dengan nada yang penuh curiga. "Karena saya melihat rekaman Anda," jawab Arif. "Saya tahu Anda sedang berada di studio televisi yang sudah dipasangi kamera-kamera tersembunyi." Dr. Satya dan Pak Rai terkejut. Mereka melihat sekeliling, mencari kamera-kamera yang tersembunyi. Mereka tidak menemukan apapun. "Itu hanya trik," kata Dr. Satya. "Kamu tidak punya bukti apa-apa." "Saya punya," jawab Arif. "Saya punya bukti yang tidak bisa Anda sangkal. Saya punya bukti yang bisa menjerat Anda semua." Dr. Satya dan Pak Rai terdiam. Mereka tahu bahwa Arif tidak berbohong. Mereka tahu bahwa mereka telah dijebak.
Apa yang kamu inginkan? Tanya Pak Rod. Saya ingin kalian berdua mengakui kejahatan kalian di depan kamera, jawab Arif. Saya ingin kalian berdua mengakui semua yang telah kalian lakukan. Dr. Satya dan Pak Rai saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Jika mereka tidak mengakui kejahatan mereka, Arif akan menyerahkan bukti itu ke polisi. Dan mereka akan dihukum mati. Mereka berdua setuju untuk mengakui kejahatan mereka. Di depan kamera-kamera tersembunyi, mereka menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Mereka menceritakan bagaimana mereka mencuri ginjal pasien, bagaimana mereka menjualnya ke pasar gelap, dan bagaimana mereka meraup keuntungan miliaran rupiah. Arif dan Siti merasa sebuah beban berat terangkat dari pundak mereka. Mereka telah berhasil. Mereka telah menjebak Dr. Satya dan Pak Roy. Mereka telah mendapatkan pengakuan yang mereka butuhkan. Tepat saat itu, polisi datang dan menangkap Dr. Satya dan Pak Roy. Mereka berdua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Arif telah bekerja sama dengan polisi. Kamu bodoh, kata Dr. Satya kepada Arif. Kamu tidak tahu seberapa besar kekuasaan kami. Kami akan kembali. Arif tersenyum. Aku tidak takut, katanya. Aku sudah memenangkan pertarungan ini. Penangkapan itu adalah sebuah kemenangan besar bagi Arif dan Siti. Mereka telah berhasil membongkar sebuah sindikat kriminal yang sangat besar. Mereka telah mendapatkan keadilan bagi para korban. Namun, mereka juga tahu bahwa pertarungan mereka belum selesai. Mereka masih harus menghadapi ancaman dari Pak Rai dan semua orang yang terlibat dalam sindikat itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pagi itu, berita penangkapan Dr. Satya dan Pak Rai menjadi headline di setiap media. Video pengakuan mereka menyebar dengan cepat di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik. Namun, meskipun dua pimpinan sindikat itu sudah ditangkap, jaringan mereka belum sepenuhnya hancur. Masih ada banyak anggota lain yang bersembunyi di balik kekuasaan dan uang, dan mereka tidak akan membiarkan Arif dan Siti lolos begitu saja. Siti dan Arif sekarang berada dalam perlindungan polisi, tetapi mereka tahu bahwa itu tidak cukup. Mereka harus terus berhati-hati. Mereka tahu bahwa jaringan kriminal ini bisa menyuap siapapun, bahkan polisi. Saat mereka sedang berada di sebuah mobil polisi menuju markas untuk memberikan kesaksian, sebuah mobil box hitam tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menabrak mereka. Mobil polisi itu terbalik, dan mereka berdua terjebak di dalamnya. Siti merasa pusing. Ia melihat ke arah Arif yang berdarah. Ia juga melihat mobil box itu berhenti, dan beberapa pria bertubuh besar keluar dari dalamnya. Mereka membawa pistol dan alat-alat tajam. Kita harus melarikan diri, kata Arif, dengan nada yang lemah. Mereka akan membunuh kita. Siti tidak menjawab. Ia mencoba membuka pintu mobil yang macet, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa panik. Ia merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Polisi bala bantuan datang. Mereka menembaki mobil box itu. Pria-pria itu terkejut dan melarikan diri. Polisi segera membantu Siti dan Arif keluar dari mobil. Mereka berdua terluka, tetapi tidak parah. Mereka dibawa ke rumah sakit. Setelah dirawat, mereka berdua dibawa ke pengadilan untuk memberikan kesaksian. Di pengadilan, Dr. Satya dan Pak Rai duduk di kursi terdakwa, dengan wajah yang angkuh dan dingin. Mereka menolak untuk berbicara. Mereka tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Namun, Siti dan Arif tidak gentar. Mereka berdiri di hadapan hakim dan menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Mereka menceritakan tentang kejanggalan rekam medis, tentang kematian misterius pasien-pasien, dan tentang jaringan kriminal yang bersembunyi di balik kekuasaan dan uang. Mereka juga menunjukkan bukti-bukti yang mereka miliki, termasuk video pengakuan Dr. Satya dan Pak Rai, dan juga flash drive yang berisi nama-nama, alamat-alamat, dan nomor-nomor telepon yang terlibat dalam sindikat ini. Hakim terkejut. Ia tidak bisa percaya bahwa ada orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang begitu mengerikan. Ia segera mengeluarkan putusan. Dr. Satya, Pak Rai, dan seluruh anggota jaringan mereka dijatuhi hukuman mati. Mendengar putusan itu, Dr. Satya dan Pak Rai terdiam.
Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dihukum mati. Mereka menyeringai, menatap Siti dan Arif. "Kalian akan menyesalinya," kata Dr. Satya. "Kami akan membalas dendam." Siti dan Arif tidak gentar. Mereka tahu bahwa mereka telah memenangkan pertarungan ini. Mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan keadilan untuk para korban. Setelah putusan dijatuhkan, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Kasus ini menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat luas dan menimbulkan gelombang reformasi di sistem kesehatan. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang lebih ketat dan memberikan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku kejahatan organ manusia. Siti dan Arif menjadi pahlawan nasional. Mereka berdua mendapatkan penghargaan atas keberanian mereka dalam mengungkap kasus ini. Mereka berdua juga menulis sebuah buku tentang kasus ini yang berjudul Geger. Dokter curi ginjal pasien untuk dijual, raup keuntungan 9 miliar. Buku itu menjadi bestseller dan diangkat menjadi film. Meskipun begitu, mereka tidak berpuas diri. Mereka terus bekerja sama, mengungkap kasus-kasus lain yang tidak dianggap penting oleh orang lain. Mereka berdua menjadi sebuah pasangan yang tak terpisahkan, yang berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Suatu hari, mereka berdua kembali ke klinik Dr. Satya, yang sekarang sudah ditutup. Tempat itu terlihat sepi dan gelap. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor yang terasa dingin. Mereka melihat ke ruangan arsip, dan mereka melihat sebuah patung besar yang terbuat dari besi. Patung itu adalah patung seorang pria dan wanita, yang sedang memegang sebuah ginjal di tangan mereka. Di bawah patung itu, terdapat sebuah plakat yang berisi nama-nama para korban. Siti menatap patung itu. "Mereka bukan sampah," katanya, suaranya bergetar. "Mereka adalah pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang keberadaannya tidak akan pernah dilupakan." Arif mengangguk. "Mereka adalah pahlawan," katanya. "Mereka adalah orang-orang yang berani melawan kejahatan." Mereka berdua berjalan keluar dari klinik itu. Matahari sudah terbenam, tetapi mereka tidak merasa takut. Mereka merasa damai. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka telah memastikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Dan mereka tahu bahwa di dunia ini, kejahatan tidak akan pernah menang. Karena akan selalu ada orang-orang seperti mereka, yang berani melawan dan berjuang untuk keadilan.